Oke, Ibu presentasi dulu ya. Nanti angkat tangan dan jawab kecil. Aliana Marifah, Amanda Salwa Samsalila, Aulia Izzatun Nisa. Oke, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, kita menyanyi sorak-sorak gembira. Sambil berdiri ya. Berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita. Silakan kembali. Oke, di sini siapa yang pernah menanam pohon? Apa komponen yang digunakan untuk menanam pohon? Terus bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Menyiram menggunakan apa? Jadi air, tanah, tumbuhan itu komponen untuk kita merawat tumbuhan atau tanaman. Jadi di sini topik yang akan dibahas yaitu tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi sumber daya hayati dan non-hayati berdasarkan jenisnya. Kemudian kalian bisa menganalisis sumber daya hayati dan non-hayati berdasarkan penggolongannya. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis pemanfaatan sumber daya yang bermanfaat dan yang bijaksana. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ibu punya gambar. Nah, di sini yang pakai kacamata ini namanya Mia. Kemudian yang cowok ini namanya itu Aga. Kemudian yang ketiga itu Dara. Nah, jadi Mia itu bertanya, jika tanaman dan hewan termasuk kekayaan hayati, apakah memiliki tanah yang subur dan air yang berlimpah bisa disebut kekayaan juga? Nah, Aga menjawab, tentu saja bisa. Tanah, matahari, air termasuk ke dalam kekayaan alam non hayati. Kemudian juga barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas dan lainnya. Oke, dari cerita Aga, kemudian Mia dan Dara, itu ibu mau tanya, apa yang membuat Mia penasaran? Apa yang membuat Mia penasaran? Jadi Mia penasaran, kenapa jika tanaman dan hewan termasuk kekayaan hayati, apakah memiliki tanah yang subur dan air yang berlimpah bisa disebut kekayaan juga? Bisa. Oke, bisa. Kemudian apa saja sumber alam non hayati menurut Aga? Tanah, matahari, air, kemudian termasuk dalam kelompok apa sumber daya alam yang disebutkan Dara ini? Garam tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas dan lainnya. Jadi ini nanti masuk ke dalam kekayaan sumber daya non hayati. Nah, jadi di sini nanti ibu jelaskan terkait sumber daya alam. Jadi ibu ada pertanyaan juga di sini. Nah, coba perhatikan di sekeliling kita. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Nah, dari kursi, meja, sendok, mesin dan banyak hal yang kalian gunakan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Jadi, apa yang disebut dengan sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu
memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi ibu tuliskan ya, sumber daya alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan manusia. Oke, lanjut. Menurut kalian sumber daya alam itu dibedakan menjadi berapa jenis? Menjadi dua jenis. Tapi sebelum jenis itu penggolongannya. Sumber daya alam itu digolongkan menjadi berapa? Sumber dibagi menjadi dua, yakni dibagi menjadi dua. Ini berdasarkan penggolongannya ya. Penggolongan. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Jadi menurut kalian hayati itu apa pengertiannya? Sumber daya non-hayati, siapa yang tahu? Sumber daya non-hayati adalah yang sumber daya hayati itu sumber daya yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian non-hayati itu berasal dari mana? Sumber daya yang berasal dari benda mati. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Berdasarkan jenisnya, ini nanti dibedakan menjadi dua lagi berdasarkan jenisnya, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, boleh dicatat ya. Nah, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian berdasarkan penggolongannya itu dibagi menjadi dua, yakni sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya hayati itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian non-hayati itu berasal dari benda mati. Kemudian berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, terus Bu, itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui apa aja? Terus berdasarkan jenisnya itu dibagi apa aja Bu? Yang hayati dan non hayati. Jadi untuk yang hayati itu ada tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian yang non hayati itu ada logam, ada mineral, tambah, air. Kemudian berdasarkan jenisnya itu apa aja Bu contohnya yang dapat diperbarui? Apa aja? Di sini ada sinar matahari bisa diperbarui. Dan setiap hari itu nggak ada habisnya. Jadi yang dapat diperbarui itu yang setiap hari itu ada dan tidak dapat diperbarui. Maksudnya gini, dapat diperbarui itu setiap hari ada, konsisten ada. Jadi matahari, sinar matahari itu setiap hari ada kan? Kecuali kalau hujan.
emas, logam, mineral, tambang, itu yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau misalnya masanya udah habis, ya udah nggak bisa diperbarui lagi. Jadi menunggu beribu-ribu tahun untuk dapat menghasilkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, tambang dan lain-lain. Air vapor dan lain-lain itu tidak dapat diperbarui karena jika jumlahnya udah habis, itu ya harus menunggu beberapa tahun lagi. Paham? Jadi beberapa pemanfaatan sumber daya alam juga ada anak-anak. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu banyak ya anak-anak. Jadi sumber daya alam bisa menjadi bahan pangan, terus kosmetik, terus bahan obat-obatan. Nah, jadi beberapa sumber daya alam itu memang digunakan untuk kebutuhan manusia. Terus ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kayak air minum, air apa lagi untuk proses fotosintesis itu semuanya ada ya. Nah, beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam, misal dari belerang. Belerang itu untuk bahan obat-obatan. Belerang untuk bahan obat-obatan. Bahan obat-obatan ternyata itu berasal dari belerang anak-anak. Yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu dapat diambil dari sumber daya alam. Kemudian kapur untuk industri semen, kapur. Ini batuan kapur ya, batuan untuk industri. Kemudian ada juga untuk bahan semen. Ternyata itu berasal dari batuan kapur anak-anak. Oke, boleh ditulis. Jadi karena sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang manusia itu lupa akan sumber daya alam. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa jenisnya itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tapi karena semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, terkadang manusia itu lupa dampak akan eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Jadi apa saja Bu dampak eksploitasi? Dampak eksploitasi itu seperti penggunaan yang berlebihan. Misal hutan banyak pohonnya. Pohon itu banyak digunakan untuk bangunan. Dan sekarang kan populasi manusia itu lebih banyak kan? Karena manusianya itu populasinya lebih banyak. Jadi banyak yang memanfaatkan hutan, pohon-pohon yang ada di hutan untuk kebutuhan hidup seperti untuk membuat rumah dan lain-lain itu menggunakan pohon. Nah, jadi untuk menggunakan pohon itu manusia nggak mau rugi. Jadi manusia itu menebang sembarangan secara liar, ya kan? Nah, jadi apa aja Bu dampak eksploitasi sumber daya alam? Dampak eksploitasinya itu apa aja Bu? Nah, untuk dampaknya yang pertama itu peningkatan sumber daya alam. Jadi untuk total sumber daya alam yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu berkurangnya jumlah sumber daya alam. Kemudian yang kedua apa? Kerusakan lingkungan. Kemudian apa lagi? Jadi karena banyaknya hutan yang gundul, jadi kurangnya dan efek rumah kaca itu apa? Pemanasan global. Pemanasan global itu dari efek rumah kaca. Terus hutan yang gundul banyak terjadi bencana alam, hilangnya keanekaragaman
Hayati. Jadi karena di hutan itu banyak hayati, keanekaragaman hayatinya. Nah, jika hutannya gundul, itu jadi berkurangnya keanekaragaman hayatinya. Misal Rafflesia arnoldi itu karena banyak yang berburu karena lapar, itu jadi keanekaragaman hayatinya itu menurun. Populasi Rafflesia arnoldi itu menurun. Kemudian Bu, kalau misalnya hutan banyak yang gundul, jadi hewan-hewan banyak yang turun atau mati karena populasinya itu terganggu oleh perilaku manusia. Ya, boleh sambil dicatat ya. Jadi karena banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, kita sebagai generasi penerus bangsa ya, kita wajib untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi untuk orang-orang sebelum kita itu boleh, maksudnya kalau sudah melakukan eksploitasi, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus pemanfaatan sumber daya alam yang bisa berkelanjutan. Jadi walaupun kita membutuhkan alam, kita wajib untuk melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan. Misal begini, kita menggunakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti motor. Sekarang ada motor yang listrik ya? Iya, itu kan tanpa bensin. Jadi itu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Kemudian tadi karena hutannya banyak yang gundul, kita melakukan apa anak? Menanam pohon. Kemudian kita kan sangat memerlukan air ya. Jadi karena banyak limbah atau sampah, kita memerlukan penggunaan air yang bijak agar tidak tercemar. Iya, air. Kemudian penggunaan jadi kita ada PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi untuk penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kita bisa memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa untuk PLTS ataupun nanti untuk energi-energi yang lain. Itu nanti kita sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa menciptakan teknologi yang berasal dari energi sumber daya alam, energi terbarukan. Paham anak-anak? Karena tadi banyaknya hutan yang gundul karena kurangnya ketegasan dari aparat ya. Nah, apa aja sih Bu upaya pelestarian sumber daya alam yang bisa dilakukan untuk kedepannya? Yang pertama itu kita bisa edukasi masyarakat. Jadi untuk edukasi masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam itu nanti bisa melalui seminar atau sosialisasi di masyarakat. Jadi untuk mengurangi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan atau eksploitasi. Yang ketiga apa anak-anak? Daur ulang. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan terkait materi ya. Dan sekarang Ibu pengen menguji pemahaman kalian tentang materi ini dengan kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan
Nah, kemudian nanti kalian menuliskan nama dan kelas ya. Oke. Kerjakan. Kita dikumpulkan ya. Oke, sesuai kelompok yang lagi dibagikan lagi. Sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok satu sebelah sini, kelompok dua sebelah sini. Oke, jadi nanti perwakilan kelompok 1 dan 2 maju untuk mengambil undian. Jadi ibu punya undian ya. Ibu punya undian di sini. Nah, nanti untuk setiap perwakilan kelompok itu mengambil satu permasalahan tema. Nah, nanti ibu bagikan sesuai dengan tema yang sudah kalian ambil. Oke, sekarang perwakilan kelompok bisa maju. Ya, ambil undian. Dapat apa? Bulan yang bermanfaat. Cerita nelayan yang menggunakan bom. Oke, sekarang silakan ditulis nama masing-masing kelompok, kemudian kelompoknya. Kemudian kalian menjawab pertanyaan sesuai dengan problem yang ada di LKPD masing-masing kelompok. Oke, sudah selesai semuanya? Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Jawabannya menyerap CO2, menghasilkan oksigen, SDA, menjaga kesuburan tanah dan lain-lain. Oke, betul. Jadi hutan dikatakan bermanfaat untuk manusia. Yang pertama, karena menyerap karbon dioksida. Kemudian penghasil oksigen terbanyak. Kemudian mengandung banyak sumber daya alam. Kemudian yang terakhir menjaga kesuburan tanah. Lanjut. Nomor 2, mengapa manusia sendiri yang akan merugi jika hutan rusak? Jawabannya banyak bencana banjir, kekeringan tanah longsor, terganggunya siklus air. Jadi manusia sendiri yang akan merugi. Kenapa? Jika hutan rusak, yang pertama itu banyak bencana. Kemudian bencananya apa aja? Banjir, kekeringan tanah longsor, dan lain-lain. Lanjut. Nomor 3, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan SPA hutan? SDA. SPA hutan. Jawabannya reboisasi. Terbang diri melaporkan pihak berwajib jika ada praktek ilegal logging. Oke, jadi yang pertama reboisasi atau penanaman hutan kembali yang telah gundul. Kemudian untuk menebang pohon itu tebang pilih. Kemudian lanjut untuk melaporkan pihak yang berwajib jika ada yang melakukan kegiatan ilegal logging atau penanaman atau penebangan pohon secara liar di hutan. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kasih. Oke, selamat duduk. Jadi jawaban kalian sudah benar semua ya, sudah tepat. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian pada hari ini secara keseluruhan, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi.
Jadi ibu baca satu-satu pengerjaannya individu ya. Oh ya, kalian bisa selesai tempat duduk masing-masing ya. Sambil di bawah. Sudah semuanya? Belum. Oh, ayo sekarang sama-sama. Siap ya? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Ayo sekarang dudukkan. Oke, alhamdulillah kita telah mempelajari beberapa materi pada hari ini. Apa aja yang akan dipelajari? Yang pertama, pengertian sumber daya alam, kemudian penggolongan sumber daya alam dan hayati, eksploitasi sumber daya alam. penggolongan sumber daya alam berdasarkan jenisnya, kemudian penggolongan sumber daya alam, kemudian dalam penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi banyak ya yang telah kita pelajari. Kemudian apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Semuanya. Berarti senang semuanya ya? Iya. Kemudian apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Sudah Paham. Oke. Kesimpulannya, sumber daya alam hayati ini banyak digunakan oleh manusia. Kemudian untuk materi yang akan datang, besok kita akan belajar tentang pembudayaan alam Indonesia di bab 7. Kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini, nanti yang berangkatnya lebih awal silakan untuk memimpin doa.